Halo Pace-Mace, Ina Nyong Nona dimanapun berada. Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya Ama Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, sekarang kita masuk pada tutorial yang ke-18. Tidak terasa kita sudah sampai di tutorial yang ke-18 yang berkaitan dengan VBA makro. Oke, pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama cara menghapus sel. Menghapus sel ya. Nah, biasanya kan kalau kita mau menghapus sel, kita tempatkan dulu misalnya di sini mana sel yang kita mau hapus, kemudian kita ambil klik kanan, kemudian ambil delete. Ya kan? Seperti itu akan muncul window delete, kemudian kita pilih mau shift cell left berarti kita hapus isi sel ini, kemudian yang dari sisi kanan akan bergerak ke kiri, kolomnya akan bergerak ke kiri. Kita contoh aja ini, nah dia akan bergerak ke kiri. Oke, kemudian kalau yang lainnya misalnya kalau kita mau hapus yang ini terus yang di bawah dinaikkan ke atas, berarti kita pakai shift cell up. Kemudian entire row itu seluruh, row itu baris, berarti seluruh baris ini. Misalnya kalau kita mau hapus berarti kalau pointernya ada di sini berarti akan terhapus satu baris ini. Oke ya. Kemudian kalau kolom berarti kolom yang dihapus, kolom D yang akan. Oke. Biasanya kalau kita klik kanan seperti ini kan, kalau saya biasanya saya pakai Alt ED. Jadi kalau row berarti pakai R, kalau kolom pakai C. Jadi kalau saya mau hapus kolom D, saya tinggal Alt EDC. Udah. Kalau saya mau hapus baris 2 sampai 7 berarti Alt EDR. Udah. Gitu ya. Oke. Tergantung kebiasaan masing-masing. Yang mana yang diingat, yang mana yang lebih nyaman digunakan. Oke, kita kembali ke VBA. Caranya bagaimana kita menghapus yang seperti tadi dengan menggunakan makro. Kita masuk Alt F11, kemudian kita buat satu modul baru. Di sini kita tulis untuk menghapus. Kita pakai prosedur yang baru, misalnya delete cells. Oke. Nah, caranya tentukan seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tentukan dulu sel mana yang kita mau hapus. Caranya kita klik range, kemudian kurung buka, lalu misalnya yang kita mau hapus adalah D5. Berarti range D5, kemudian titik delete. Sesimpel itu. Ya, sesederhana itu. Kemudian kalau kita mau hapus misalnya dari range mana sampai mana, kita identifikasi dari sini saja, dari alamatnya ini kan. Jadi misalnya ini kita copy, kemudian kita buatkan misalnya dari D5 sampai D10 misalnya, D5 sampai dengan D10 seperti itu ya, atau E5 sampai 10 lah, E5 sampai E10. Kemudian kalau kita mau hapus secara keseluruhan misalnya kolom F, kita mau hapus berarti range F berapa, misalnya kita taruh di sembarang, misalnya F berapa, F5 lah misalnya, F5, kemudian titik entire. Nah di sini ada mau row atau kolom, misalnya kolom ya, entire kolom seperti itu. Oke, kemudian titik delete ya. Berarti kalau baris tinggal kita ubah di sini jadi entire row. Oke, saya contohkan ini saja dulu ya supaya lebih cepat. Anda silakan mau diganti, diubah-ubah dari range berapa sampai range berapa, kemudian ini jadi row segala macam, diubah saja supaya Anda semakin ingat. Oke, sekarang kita eksekusi. Tekan F8, kemudian D5 akan terhapus. D5 ini akan terhapus. Otomatis kan berarti yang dari bawah harus naik ke atas ya. Oke, ya, jadi Amaboro tadi sudah, yang nama Amaboro tadi sudah naik. Oke, kemudian E5 sampai E10 akan dihapus. Oke,
E5 sampai E10 berarti ini ya data ini. Oke. Nah, seperti itu. Terhapus. Kemudian F5. F5 ini ya. Tapi satu kolom semuanya dihapus. Berarti alamat lengkap hilang. Kita tekan F8, maka hilang. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan gunakan pada tutorial paling akhir di mana kita akan membuat satu project. Mudah-mudahan Anda ikuti mulai dari awal dari tutorial pertama sehingga saat kita membuat tutorial-tutorial di bagian akhir dari VBA makro ini Anda akan semakin lebih memahami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial ke-18 kali ini. Silakan komen misalnya kalau Anda ingin supaya kita bahas misalnya pada setelah tutorial ke-20 kemudian kita akan coba flashback mulai dari 1 sampai dengan 20. Kita bikin sebuah kemudian kita akan buatkan secara bersama-sama dalam satu modul, skripnya apa-apa saja seperti itu. Misalnya kita mau menempatkan isi sel nomor urut tanpa harus ketik, kita buatkan saja di sini semua, kemudian berikan warna latar belakang, bikin garis, hapus atau insert seperti itu. Seperti itu. Silakan kalau misalnya Anda ingin seperti itu, Anda komen di kolom komen. Oke ya? Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Silakan like jika bermanfaat, silakan share ke siapapun. Silakan download juga kalau misalnya Anda tidak mau Anda habis, Anda download saja. Oke ya? Demikian Amole Nare. Oke. Sekarang kita masuk pada tutorial yang ke-18. Tidak terasa kita